Sebelumnya saya mewakili dari tim marketingnya King Wahana untuk masalah pertanyaan yang mengenai perbedaan. Perbedaan bukan masalah dalam artian kalau mesin itu sama bos, mau mesin Panther sana sini sama. Yang beda itu mungkin di konstruksinya, ada yang memang beda. Terus model, bisa dari model, terus kelengkapan, terus ada juga yang dari pakai cat memang full kayak di belakang sini, di belakang yang seperti terlihat itu cat fullnya cat full airbrush, jadi memang benar-benar nggak ada campuran stiker. Ini bukan stiker, nggak ada, semua cat full airbrush seperti itu. Jadi intinya kalau sebenarnya kalau dari rumah-rumah produksi manapun itu kalau masalah mesin kurang lebih sama bosku, tergantung harganya biasanya yang jelas. Kalau emang harganya murah ya biasanya emang pakai tahun yang agak tua. Kalau mau yang lebih muda biasanya emang harganya ya emang jauh lebih mahal biasanya. Dan kalau di sini emang udah di sistem paket ya bosku. Jadi harga segini sistem paket sama kelengkapannya apa aja itu udah jadi satu paket. Jadi kalau ada kelengkapan tambahan lain yang seperti saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu nanti pasti ada tambahan biaya lagi. Dan biasanya seperti itu. Terus kalau dari Mas Yongki, ya. pertanyaannya sama kayak Bang Aris tadi, jadi ya keunggulannya dari produksi kita itu apa biasanya, biar orang-orang itu biar tambah pengetahuan. Ya saya jelaskan ya Pak, untuk keunggulan King Wahana ya, untuk keunggulan King Wahana itu jelas-jelas yang nyolok itu di bodi Pak. Untuk di bodi itu sini pakai model kinian, cat full airbrush. Wah ini agak berisi ini. Terus soal konstruksi Pak, ini konstruksi jamin aman kuat Pak ya, usahanya jangka panjang bertahun-tahun. Nah ini ada, Ini mau testir. Bisa didengarkan ya, bos ya, suaranya emang barang untuk mesin Pak ya. solar. Saya lanjutkan untuk mesin di sini full servis Pak. Jadi untuk mungkin kurangnya apa dibenahi semua, jadi selayak mungkin Pak. Jadi sini kualitas tetap terjaga, tidak bakal mengecewain pembeli Pak. Dijamin pembeli puas, pokoknya tetap menjaga kualitas. Ya udah gitu aja Pak Edi. Oke, tadi nanti kalau suaranya emang kurang terdengar, nanti mungkin kita pakai subtitle di bawah bos. Nanti emang ada subtitlenya di bawah kalau emang suaranya kurang jelas. Soalnya emang lagi dicoba sekali lagi. Ciri khasnya mesin solar ya bosku, suaranya emang garang, emang suaranya kencang kayak gini. Jadi emang berpengaruh juga di tenaganya, jelas. Beda sama mesin cherry. Jadi emang kalau mau yang bagus tetap apalagi kalau jumlah bangkunya banyak, ada request jumlah bangku tambahan, kita sarankan untuk ambil di mesin solar ya bos. Soalnya beda kalau bensin sama solar. Yang jelas mulai dari tenaga itu juga jauh lebih besar solar, dan sedangkan untuk bahan bakar juga solar juga bisa dibilang jauh lebih irit daripada yang lainnya. Terus banyak yang tanya Kang Aris. Sebentar Bang Edi, ini juga ada yang tanya, kalau pakai PS100 itu surat-suratnya gimana? Oke, saya kebetulan ini ada yang tanya. Kebetulan kemarin emang belum dibahas untuk yang PS100. Kalau PS100 kita menawarkan ada dua model bosku, kalian bisa mau pakai model jet bass yang seperti di belakang atau model soloan yang kayak di samping itu yang ada moncongnya. Itu bisa juga, harganya emang agak lebih mahal. Kalau masalah surat-surat jangan khawatir bosku, kita surat
surat tetap lengkap, STNK BPKB lengkap, tapi emang pajaknya emang mati ya bosku. Untuk semua odong-odong kita emang pajaknya mati, kecuali kalau jenengan-jenengan mau bawa mobil sendiri yang pajaknya hidup buat dijadikan odong-odong juga bisa. Terus bagaimana lagi? Untuk mesinnya gimana? Kalau untuk masalah PS100? Kalau mesin kita usahakan tetap cari yang masih layak jalan bosku. Jadi istilahnya sehari-hariannya juga masih dipakai jalan, bukan mesin yang domprok atau mesin rongsokan atau mesin yang bahkan mobil yang udah lama nggak kepakai, itu bukan. Kita tetap cari mobil yang masih sehari-harinya jalan. Jadi emang dari segi perawatan tentunya beda bosku, mobil domprok sama mobil yang biasa masih jalan, perawatannya juga beda. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Edi. Jawabannya sangat membantu sekali. Mas Yongki, mungkin ada pertanyaan yang biasa ditanyakan sama customer. Oh iya Pak, ini soal customer Pak ya. Soal customer kadang kan dunia online Pak, itu kadang ada yang takut penipuan atau gimana cara menanggulangi biar customer percaya gitu Pak. Kalau masalah kepercayaan kita nggak bisa memaksa ya Bang Yongki. Jadi kita utamakan, kita ajak video call. Pertama untuk menunjukkan kalau emang kita bener-bener produksinya emang bener-bener ada, bukan cuma online aja. Terus yang kedua, kita juga udah ada legalitasnya sebagai UD, kita juga udah tercatat sebagai legalitas. Terus selanjutnya kalau masih ragu, cara yang paling jitu, silakan diajak langsung ke lokasi aja. Berarti sini udah ada izin produksi Pak ya? Kalau izin produksi udah ada. Siap. Izin usaha. Yang jelas kalau biasanya kalau luar provinsi apalagi luar pulau mau transfer DP buat tanda jadi itu biasanya ragu, monggo bisa langsung datang ke bengkel aja. Itu emang nggak bisa dipungkiri bosku. Jenengan kalau mau datang ke bengkel, yang pertama kalian jenengan tahu kalau emang lokasinya bener-bener ada, tahu orang-orangnya juga. Terus yang selanjutnya kalian juga bisa ngelihat kualitas produk yang kita produksi itu seperti apa. Jadi emang monggo lebih baik langsung datang ke lokasi aja daripada jangan ragu-ragu. Ada lagi Kang Aris. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya pemirsa, ini ada video call dari konsumen. Halo, Assalamualaikum bos. Ya, sebentar aku tinggal dulu. Ini aku masih lagi Oke bosku, yang mungkin dari jenengan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, monggo silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bahas di jagongan bareng selanjutnya ya bosku. Insya Allah kita bahas, tapi khusus di episode jagongan bareng aja. Bang, unitnya ready apa enggak? Dari Bang Ade tanya tentang ready unitnya apa enggak. Ini emang banyak sekali ya bosku pertanyaan dari customer yang menanyakan unitnya ready apa enggak. Kalau untuk ready saat ini mungkin kita belum bisa ya bosku. Jadi semuanya emang harus pesen, nunggu antrian, terus nunggu proses pengerjaan baru kita kirim unitnya. Jadi emang semuanya tidak ready semua. Enak-enak. Oke, jangan lupa selalu ikuti ya bosku. Sekali lagi kalau ada pertanyaan mengenai kereta mini, kereta wisata, monggo langsung tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah kita balas di jagongan bareng selanjutnya. Oke, kita break dulu ya bosku. Kita minum air dulu.
Oke bosku, kita kembali lagi di Jagongan bareng spesial Jagongan malam ya bosku. Kembali lagi bersama Mas Aris dan Mas Yongki. Mas Aris, ada yang ditanyakan lagi yang umum biasanya ditanyakan? Kebetulan ada. Jadi ini aku mau tanya seputar, kembali lagi seputar apa namanya yang model tadi, model Sultan itu, misal mesinnya pakai mesin Panther bisa apa enggak? Udah itu aja. Kalau yang model Sultan emang bagusnya, emang garangnya yang pertama emang tetap pakai mesin truk ya bosku. Mulai dari lebar sama panjangnya yang diambil itu sebenarnya dari truk, dan dari diameter rodanya juga. Kalau jenengan ada keberatan, bang aku danane di bawah itu mau pakai Panther bisa enggak? Bisa bosku, kita untuk pakai Panther 25 juga bisa. Kalau mau pakai Panther 23 juga bisa. Untuk masalah harga monggo nanti langsung ditanyakan di kolom komentar dulu aja, nanti kita bahas di Jagongan bareng episode selanjutnya. Dan untuk masalah kelengkapan, biasanya kalau yang Sultan kelengkapannya apa bang? Kalau yang Sultan emang spesial ya bosku, emang paketnya emang dari judulnya ada udah Sultan, jadi emang paketnya ada audio itu jelas ada, terus selanjutnya TV juga udah ada, terus running tag, terus stainless ada di bagian depan sama bagian bangkunya. Biasanya kita pakai stainless ya bosku. Itu mau pakai gandengan atau enggak nanti sesuai dari keinginannya aja, sesuai dari budgetnya juga, kebutuhannya juga. CP masuk. Itu kalau yang model Sultan. Untuk masalah videonya nanti tunggu aja, nanti pasti. Oke bosku, atau bisa langsung komen di bawah. Oke juragan, balik lagi di Jagongan bareng spesial Jagongan malam ya bosku. Hari ini ganti bintang tamu lagi untuk sesi kali ini dengan Kang Aris. Selamat malam Kang Aris. Ya, selamat malam. Begini Kang Aris, langsung saja biar tidak lama-lama. Banyak ini customer utamanya yang sebagai pemula yang mau usaha tentang odong-odong, tentang kereta mini. Jadi banyak pertanyaan Kang Aris. Oh iya. Yang pertama itu gini, untuk mesin-mesin biasanya kan kalau kereta mini, kereta wisata itu pakainya mesin tua-tua mas. Iya. Itu apa ndak meragukan? Nanti jangan-jangan baru dipakai sebentar aja udah mogok kayak gitu. Terus sekalian juga untuk kelemahannya usaha kereta mini itu, untuk kelemahannya gimana, terus untuk keunggulannya juga gimana. Untuk spesial untuk usahanya aja, jadi untuk kelemahan dari usaha kereta mini, orang punya kereta mini sama keunggulannya. Oke, Ya, oke. Kita jawab satu persatu. Soal mesin yang tua itu, memang mesin tua itu diragukan kekuatannya karena sudah tua juga, tahun 80-an ke atas lah. Tapi dari pihak kita itu pengecekan kualitas mesin nomor satu. Nomor dua, kenyamanan konstruksi itu lebih dulu. Jadi sebelum kita berangkatkan, kita cari mesin yang fix, benar-benar fix. Sampai di tempat kita tetap kita servis lagi. Jadi kita kirim ke customer itu benar-benar barang yang siap pakai. Mungkin kalau ada kurangnya wajar lah, namanya mobil tua, tapi pihak kita tetap ada pengarahan dan bertanggung jawab. Makanya di pihak kita itu ada namanya MOU, perjanjian jual beli, biar lebih menguntungkan bagi pembelinya juga dan tidak memberikan bagi penjual. Karena kita di sini cari yang rezeki yang barokah. Dan mungkin yang kelemahannya buat kereta wisata mungkin tidak bisa
beroperasi di dalam kota mas, terutama jalan-jalan Jalan Pantura, raya ya. gitu. Kalau jalan raya masih bisa mas mungkin. Yang penting itu tidak bisa beroperasi di jalan protokol. Protokol utama itu masuk kota tidak boleh. Yang penting jalan-jalan protokol itu tidak bisa. Mungkin kalau Pantura di daerah Indramayu itu masih bisa, tidak masalah. Karena kita berani bilang masih bisa, soalnya dari tempat kita itu ada namanya surat-surat STNK BPKB-nya dilengkapi dan tembus bisa dicek. Jadi mungkin kalau ada yang pengguna nakal apa mungkin ada tilangan polisi, kita mungkin kena denda mas. Insya Allah tidak ditahan karena kita lengkap dengan dokumennya, Surat-suratnya lengkap. ya. Dan keunggulannya itu Keuntungannya usaha kereta mini itu ya, apa ya, Mas? keunggulan dan keunggulannya itu kita bisa tamasya kemana-mana, bermasyarakat itu lebih enak. Dan keuntungannya yang pasti kita untung secara materi dan sosial kita untung, karena selalu per desa itu kan nanti kenal jadinya, dan materi kita insya Allah bertambah. Dan mungkin ada lagi. Kebanyakan ini Mas Haris, kan ada yang tanya juga, Bang, aku kalau mau bawa mobil sendiri itu aku harus milih mobil itu yang diperhatikan apanya aja Mas? Mungkin kalau konsumen bawa mobil sendiri itu yang diperhatikan itu nomor satu itu mesin itu paling penting mas. Yang nomor dua itu kaki-kaki. Mungkin kalau masalah kaki-kaki kita masih bisa bantu, dan masalah mesin itu harus benar-benar fix, karena kita di sini cuma servis ringan hitungannya. Servis bawa umumnya sendiri, aja. ya, servis umumnya. Kalau masalah kaki kita masih bisa bantu buat benerin, cuman ya sewajarnya gitu. Jadi ya kalau konsumen bawa mobil sendiri, dia harus perhatikan soal mesin dan kaki. Kalau soal bodi jelek tidak masalah, yang penting dua itu komponen yang harus diutamakan. Jadi pokoknya mobil itu nanti bodinya lepas ya, Ya, lainnya lepas. masih dipakai lagi. Ya benar. Kayak setir, ban itu masih dipakai lagi berarti. Ya masih, intinya yang komponen mobil itu masih dipakai semua. Kita cuma lepas bodi. Jadi seperti dinamo, wiper itu masih komponen mesin ikutnya. Jadi cuma fokus ke bodi saja kita lepas. Terus selanjutnya ini bosku, Mas Haris, masalah estimasi itu biasanya yang jadi customer itu ragu-ragu. Mas, estimasinya kok lama jane gawe ini piye? Estimasinya kok lama, kita harus nunggu, sedangkan kita udah transfer DP masih harus nunggu. Ibaratnya beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan kayak gitu. Itu yang menyebabkan estimasi lama enggaknya itu apa Mas Haris? Faktor cuaca mungkin penting itu, faktor cuaca mas. Karena kita di sini juga mengendalikan cuaca, dari segi finishing kita mengendalikan cuaca. Dan yang memperlambat itu karena kita benar-benar diteliti diperhatikan dengan konstruksinya. Soalnya kita di sini mendesain itu konstruksi buat kenyamanan, bukan konstruksi kejar tayang. Kalau kejar tayang mungkin digunakan 2 bulan, paling lama paling 1 tahun, dia pasti ada yang protoli itu. Istilah katanya itu banyak yang lepas. Gitu. Jadi ya namanya proses itu butuh waktu mas, namanya hasil yang mau sempurna itu pasti ada prosesnya, tidak ada yang instan mas. Jadi ya kalau kita mau beli sesuatu, apalagi barang yang harganya 20 juta atas kan mas, jadi dia harus benar-benar ada prosesnya mas. Jadi nggak ada yang namanya barang bagus itu langsung jadi. Soalnya kalau pabrik mobil di Toyota, Honda itu kan pabrik juga butuh estimasi, ada waktunya pembuatan. Sama seperti kita juga manusia, menggunakan otomatis manusia. Jadi ada estimasi buat evaluasi lagi soal konstruksi gimana, atau biar lebih nyaman lagi orang naik, biar kenyamanan dan keselamatan umum itu nomor satu. Jadi kita membuat itu bukan cuma cari uang mas, kita juga cari harga dan cari kawan mas. Semakin kita dikenal, semakin banyak kawan kita.
Terus masalah antrian apa ngaruh juga ke estimasi Mas Aris? Kalau Masalah masalah antrian kayak gitu. kalau jumlah antrian insya Allah di mana-mana juga ngaruh mas kalau antrian itu. Soalnya kan semakin banyak antrian itu berarti pengerjaan kita insya Allah semakin bagus. Kalau kita kejar tayang mungkin di Indonesia itu yang umumnya itu mau barang murah tapi bagus gitu. Sebenarnya itu kita patokan lah, kita ke Jepang, ke daerah Eropa, dia itu barang bagus tapi harganya juga bagus. Oh iya sitok gitu. Jadi nggak ada yang namanya barang bagus harganya murah. Namanya barang bagus itu ada harganya mas, bernilai harganya juga. Terus ada yang komen tuh gini mas, harganya kok naik terus? Oh kalau di kita harganya nggak ada naik mas. Kita ini ku masih harga umumnya pasaran kereta wisata mas. Ya, soalnya di kita itu yang kita unggulkan nomor 1 itu mesin mas, mesin. Terus yang nomor 2 itu kita masih pakai full airbrush mas. Catnya itu full airbrush itu dia lebih awet di konstruksinya mas. Jadi setahun 2 tahun insya Allah awet mas. Beda kalau dia main stiker mungkin 1 bulan 2 bulan dia udah bulat sudah katanya, udah burem, banyak yang ngontoi, banyak yang lupas lah mas. Jadi keunggulannya stiker sama full airbrush lukis itu daya tahannya mas. Mungkin ada lagi mas? Apa nih mas yo? Mungkin saat ini itu dulu aja mas. Mungkin nanti bisa dilanjut di jagongan bareng selanjutnya nanti. Ya. Terima kasih Mas Aris Kalau pengiriman atas tidak ditanyakan. untuk pengiriman nanti mungkin ada episodenya sendiri. Jadi khusus untuk membahas pengiriman. Siap. Oke, terima kasih Mas Aris sebelumnya atas informasinya. Oke, juragan semua, seperti itu tadi pengalaman atau informasi tentang kereta mini wisata ya bosku, tentang usahanya bagaimana, tentang harga, tentang kualitas. Monggo yang belum jelas atau ada pertanyaan lainnya, monggo silahkan langsung komen di kolom komentar, monggo bisa langsung ditanyakan. Nanti insya Allah kita bahas di jagongan bareng selanjutnya. Terus setelah ini mungkin nanti kita review kereta wisata yang di belakang yang model jet bus, mesin Isuzu KAD atau Bison, 7 bangku, standar 7 bangku beserta kelengkapan dan aksesorisnya. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sip.